Salam Ibu Bapak, selamat pagi. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020, kembali dengan saya Pendeta Octavianus dalam renungan pagi. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas pagi yang indah yang boleh Tuhan persembahkan kepada kami di saat ini. Kami memohon kiranya Tuhan sendiri yang menyertai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi panduan bagi kami. Boleh menjadi suluh dan pelita bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon bimbingan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Bagian firman Tuhan sesuai dengan amanat gereja Kementerian Evangelis untuk kita pada hari ini, yaitu dari Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Judulnya Ishak lahir. Demikian firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuannya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi tema perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu Allah membuat kita tertawa. Allah membuat kita tertawa. Saudara, tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam hidup kita ada banyak hal yang bisa membuat kita bersedih. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi membuat kita bersedih. Kehilangan kegembiraan, kita kehilangan sukacita. Begitu pula persoalan-persoalan kehidupan lainnya, dikecewakan, dilupakan, dan ditinggalkan. Itu juga membuat kita kehilangan kegembiraan dalam hidup ini. Kita merasa tidak dihargai, kita merasa tidak dihormati, kita merasa tidak diperdulikan oleh orang lain. Dalam konteks nasi yang diperhadapkan kepada kita, bagaimana keluarga Abraham, bagaimana Sarah istrinya. Dalam ayat 1 dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah. Artinya apa yang menjadi penderitaannya selama ia belum mendapatkan anak, itu adalah sesuatu yang membuat ia terpuruk, sesuatu yang membuat ia salah melangkah, karena ia berusaha mencari solusi sesuai dengan pandangan dan pemikirannya sendiri, sehingga ia pernah menyuruh suaminya Abraham untuk memilih istri dari hambanya untuk boleh mendapatkan anak. Dan apa yang ia lakukan tersebut menimbulkan kesedihan dan kedukaan bagi dirinya, bagi keluarganya. Jadi pada bagian nas ini diperlihatkan kepada kita bagaimana Tuhan sendiri yang berkarya, bukan dalam tata cara, bukan dalam pemikiran Sarah.
cara Tuhan menjawab persoalan-persoalan, tapi dalam cara Tuhan sendiri. Tuhan memperhatikan apa yang menjadi pergumulannya, dan Tuhan menjawab pergumulan Sarah dengan menganugerahkan kepada keluarga tersebut, yaitu anak, yaitu Ishak yang boleh dilahirkan bagi pasangan Abraham dan Sarah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 6 dikatakan, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Allah telah membuat ia tertawa. Artinya Allah telah berkenan menganugerahkan kepadanya kegembiraan dan kesukacitaan. Allah telah berkenan menjawab doa-doanya. Allah telah berkenan memberkati hidupnya. Allah telah berkenan menopang menguatkannya. Maka ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, masing-masing kita mungkin ada kesedihan, masing-masing kita mungkin ada pergumulan, masing-masing kita mungkin ada kekecewaan dan sakit hati. Tapi pada hari ini kita boleh belajar bersama-sama bahwa Allah itu adalah Allah yang memperhatikan, Allah yang peduli, yang membuat kita bisa tertawa, atau dengan kata lainnya membuat kita bisa pulih dari kesedihan dan kehilangan. Tapi tentu syaratnya adalah kita bukan menempuh jalan kita sendiri, yaitu bukan menjawab segala persoalan itu dengan konsep kita, tapi harus dengan konsep Tuhan, dengan cara Tuhan, yaitu seturut dan sesuai dengan firman-Nya, dengan kehendak-Nya. Maka disitulah kita akan mengalami karya Tuhan yang menyelamatkan, yang membuat kita bisa tertawa, yang membuat kita bisa bersyukur, yang membuat kita bisa bahagia. Jadi ibu bapak sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita memang tidak bisa menghindari persoalan, kesedihan dan kehilangan, penindasan dan penganiayaan. Tapi pada hari ini kita boleh belajar bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi, yang menyayangi kita, yang membuat kita bisa tertawa, yang membuat kita bisa sukacita, yang membuat kita bisa bahagia. Jadi hadapi pergumulan hidup kita, hadapi sakit hati kita bersama Tuhan. Ikuti jalan Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan dalam terang firman-Nya. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita dalam menapaki hidup ini dalam tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, sehingga Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang tertawa, yang bersukacita. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa dalam hidup ini Tuhan memperhatikan kami. Tuhan sungguh membuat kami bisa tertawa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengubah air mata kami menjadi sukacita. Biarlah melalui pengalaman hidup Abraham dan Sarah, kami boleh belajar mengandalkan Tuhan saja dalam hidup ini, sehingga kami boleh sukacita, damai dan sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Sepanjang hari ini kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Amin.